Kabar buruk nih sahabat muslimah. Operational Smelter Grade Alumina Refinery atau SJAR milik PT Borneo Alumina Indonesia atau BAI dikhawatirkan akan membahayakan bentang alam atau lanskap Sungai Kunyit di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Tak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati atau biodiversitas saja, tetapi juga terhadap warga di sekitarnya. Selama ini, tidak ada informasi yang memadai mengenai bagaimana pihak PT BAI akan mengolah limbahnya, termasuk di mana limbah itu akan disimpan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, menduga ada sesuatu yang sengaja tidak diungkap terkait dengan hal ini. Bagaimana ya tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Menurut Anda, sepenting apa bentang alam Sungai Kunyit bagi kehidupan? Tentu itu sangat penting bagi orang yang bekerja seperti petani, pelaut, yang menggunakan bentang alam tersebut. Ya untuk kehidupan sehari-hari, kemudian juga untuk mata pencarian baru. Penting sekali karena seperti sungai, air-air kan banyak kegunaan buat masyarakat, bisa untuk mandi, nyuci, ataupun untuk air minum juga kan. Menurut Anda, mengapa smelter tersebut tetap dibiarkan beroperasi meskipun berbahaya untuk lingkungan? Berarti ada suatu pihak yang memang diuntungkan dan pihak lain ditentukan. Perusahaan smelter boksit ini sudah punya pertimbangannya sendiri. Kalau misalnya tiba-tiba dihentikan, mungkin akan memberikan dampak bagi perusahaannya. Mungkin karena warga sekitar belum terlalu sadar akan bahaya yang sangat mengancam kehidupan mereka. Siapa saja yang diuntungkan dengan adanya smelter ini? Tentu saja utamanya pasti untungnya di perusahaannya, ekonominya perusahaannya semakin meningkat juga, devisa dari perusahaannya juga akan semakin meningkat. Tentu adalah orang-orang yang berkepentingan, yaitu penguasa yang pemilik modal itu. Negara juga untung, cuma lebih menguntungkan untuk yang berinvestasi. Selain membahayakan ekologi, berikut keanekaragaman hayati sekitar lanskap Sungai Kunyit, smelter tersebut dinilai akan sangat membahayakan warga sekitar. Bagaimana perasaan Anda? Sebenarnya sedih sih ya, karena kehidupan masyarakat itu kan terancam gara-gara perusahaan ini. Khawatir ya pasti, selain mata pencarian hilang, mungkin dampaknya ke lingkungan juga, mungkin akan terjadi banjir. Limbah-limbahnya kalau tidak dikelola dengan baik kan bisa merusak ekosistem alam yang ada di sekitarnya. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh warga menyikapi permasalahan ini? Warga bisa memberi saran kepada pihak perusahaan dan mungkin bisa melaporkan ke pihak yang bersangkutan, misalnya dinas lingkungan hidup atau yang lain-lain. Aksi ke pemerintahan setempat jika memang sangat benar-benar mengganggu keberlangsungan hidup di Sungai Kunyit. Bisa dibicarakan dengan pihak smelternya, gimana cara memanfaatkan limbahnya supaya nggak merusak ekosistem yang bisa merugikan masyarakat. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah menyikapi permasalahan ini? Harus melakukan observasi penilaian perusahaan ini menguntungkan atau tidak. Pemerintah harus mengambil tindak atas perusahaan tersebut, misalnya ditutup dulu untuk sementara. Pengelolaan limbah biar nggak merusak ekosistem. Terus bagi yang berdampak bisa juga diberikan kompensasi mungkin. Ya beginilah jika orientasi korporasi adalah keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Rakyat dan lingkungan pasti jadi korbannya. Bagaimana ya Islam memandang permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Kalbar, Hendrikus Adam, mengatakan smelter yang dibangun dengan label Program Strategis Nasional atau PSN ini diproyeksikan untuk mengolah bauksit menjadi aluminium. Smelter yang dioperasikan oleh PT BAI, perusahaan patungan PT Indonesia Asuhan Aluminium atau Inalum, dan PT Aneka Tambang atau Antam yang mendapat sokongan dana pinjaman dari Tiongkok, rencananya akan operasional akhir 2024. Adam menuturkan bentang alam Sungai Kunyit merupakan wilayah yang kaya dengan keanekaragaman hayati, baik di sekitar wilayah perairannya maupun di daratannya. Pada saat yang sama, landscape Sungai Kunyit juga menjadi wilayah kelola bagi rakyat yang sejak lama menggantungkan hidup dan keberlanjutan kehidupannya pada ekosistem sekitar. Lebih lanjut, Hendrikus Adam mengungkapkan berdasarkan temuan studi yang dilakukan pada masa pembangunan pabrik telah terjadi pelanggaran hak asasi warga. Saat beroperasi mulai Oktober 2024 nanti, Adam memperkirakan
membangunkan smelter itu akan sangat membahayakan ekologi berikut keanekaragaman hayati sekitar landscape Sungai Kunyit termasuk bagi warga sekitar. Selain tanpa konsultasi publik dan tanpa meminta persetujuan bebas tanpa paksaan, proses pembebasan lahan yang sewenang-wenang juga tidak ada ganti kerugian atas warga korban debu pembangunan pabrik. Sementara negara menolak menjalankan kewajiban asasinya, ujar Adam. Di sisi lain, Walhi Kalbar memprediksi selain proses Bayer menghasilkan limbah B3 yakni lumpur merah, pada tahap operasionalnya juga akan menghasilkan fly ash and bottom ash atau FABA dari sisa pembakaran batu bara pada pembangkitan listrik tenaga uap PLTU yang tentu akan berbahaya bagi ekologi dan kesehatan warga. Sayangnya, Ibu Adam, selama ini tidak ada informasi yang memadai mengenai bagaimana pihak PT Bai akan mengelola limbahnya, termasuk di mana limbah itu akan disimpan. Sementara dari proses audiens yang dilakukan bersama pemerintah di daerah beberapa waktu lalu, Walhi Kalbar menyimpulkan bahwa ternyata pemerintah tidak memperoleh informasi yang valid bagaimana pengelolaan residu Bayer akan dihasilkan. Hal ini sungguh ironis dan berbahaya bagi keselamatan ekologi dan rakyat sekitar, ucapnya. Perilaku sewenang-wenang ini tentu saja tidak lepas dari penerapan sistem kapitalisme di mana penguasa saat ini lebih mementingkan para investor ketimbang mereka memikirkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Konsep yang hanya mementingkan kekayaan sepihak saja ini tanpa melihat seperti apa dampak buruk yang akan dirasakan oleh masyarakat seakan bukan menjadi tanggung jawab penguasa. Padahal mereka dipilih oleh rakyat dalam rangka menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang memikirkan kesusahan rakyat agar terlepas dari belenggu kerusakan sistem ini. Namun sayangnya, sampai kapanpun keberpihakan sistem kapitalisme tidak akan pernah melihat berdasarkan pada keuntungan yang didapatkan oleh rakyat secara keseluruhan. Karena konsep ekonomi yang mereka gunakan adalah konsep ekonomi kapitalisme yang melahirkan kebebasan. Siapapun bebas untuk menguasai sumber daya alam tanpa terkecuali. Bahkan negara asing yang saat ini tengah kita saksikan bersama dengan mudahnya bisa menguasai sumber daya alam di negeri kita tercinta ini. Dan lebih menyakitkannya, penguasa dengan bangganya sebagai regulator atas nama investasi untuk penguatan ekonomi rakyat sejatinya hanyalah lip service. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan Islam. Berbicara masalah kepemilikan, Islam sangat jelas membaginya. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada 3 jenis kepemilikan dalam Islam, yakni kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah, yang kedua kepemilikan umum atau al-milkiyah al-ammah, dan yang ketiga adalah kepemilikan negara, al-milkiyah ad-daulah. An-Nabhani An-Nizam al-Iqtisadi fil al-Islam halaman 69-70. Terkait kepemilikan umum, menurut Syekh Muhammad Husain Abdillah, ada 3 macam. Pertama, apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak, contohnya air, padang, rumput, api, dan lain-lain. Kedua, benda-benda yang dari segi bentuknya itu tidak boleh dikuasai oleh individu, contohnya jalan, jembatan, sungai, danau, dan lain-lain. Ketiga, barang tambang yang depositnya besar, contohnya tambang emas, tembaga, dan lain-lain. Terkait kepemilikan umum, tentu saja hasilnya harus kembali kepada rakyat dan harus dikelola oleh negara. Tidak bisa diserahkan kepada asing maupun asing seutuhnya, sehingga dari hasil pengelolaan itu dapat didistribusikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Haram bagi individu atau masyarakat tertentu yang mengolahnya karena hasilnya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda dari Abiyad bin Hammal, ia pernah mendatangi Rasulullah dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dirinya. Beliau lalu memberikan tambang itu kepada Abiyad. Ketika Abiyad bin Hammal radhiyallahu anhu telah pergi, ada seorang di majelis itu yang berkata, "Tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sungguh Anda telah memberi ia sesuatu yang seperti air mengalir." Ibnu Al-Mutawakkil berkata, lalu Rasulullah SAW menarik kembali pemberian tambang garam itu dari Abiyad bin Hammal itu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jika melihat solusi dalam Islam, tak semata hanya melihat dari keuntungan materi saja dalam pengelolaan berbagai macam tambang, namun juga dilihat seberapa pentingnya perusahaan tambang ini untuk dikelola. Apakah menyangkut kebutuhan pokok masyarakat ataukah bukan? Dan apakah keberadaan dari perusahaan tambang ini betul-betul dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat atau tidak? Namun juga harus dianalisis secara mendalam apakah pembangunan perusahaan tambang ini sudah sesuai dengan AMDAL sebelum melakukan pembangunan. Dan negara tidak boleh berlepas tangan begitu saja menyerahkan pengelolaan seluruhnya kepada asing maupun asing. Jikapun misalnya negara harus melibatkan pihak ketiga, maka aturan terkait dengan pengelolaannya harus sesuai dengan aturan dalam sebuah negara Islam. Islam juga melakukan pengawasan secara berkala dan memberikan sanksi takzir bagi yang melanggar. Maka tentu saja hanya Islam yang dapat mewujudkan hal ini. Sungguh kemuliaan Islam akan bangkit dengan penerapan Islam secara kafah. Wallahu a'lam bishawab.